semuanya, kembali lagi di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di sini. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting dan harus banget kita semua pahami, yaitu stunting. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar. Tapi sebenarnya apa sih stunting itu? Bagaimana sejarahnya sampai bisa jadi masalah global? Dan apa saja fakta-fakta menarik yang perlu kita tahu? Yuk, kita kupas tuntas. Pertama-tama, mari kita pahami dulu. Apa itu stunting? Stunting bukanlah sekadar anak pendek loh. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Gagal tumbuh ini tidak hanya terlihat dari fisik anak yang lebih pendek dari anak seusianya, tapi juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak optimal. Bayangkan, otak yang seharusnya berkembang pesat di usia emas ini jadi terhambat. Serem kan? Dampak stunting itu jangka panjang dan serius. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi untuk sakit, memiliki kemampuan belajar yang rendah, dan di kemudian hari, produktivitasnya juga bisa menurun. Ini bukan cuma masalah individu, tapi juga masalah bangsa. Jika banyak anak Indonesia yang stunting, artinya kita berisiko kehilangan generasi emas yang cerdas dan produktif di masa depan. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke belakang yuk, untuk melihat sejarah stunting. Isu stunting ini sebenarnya bukan hal baru. Para ilmuwan sudah lama menyadari hubungan antara gizi dan pertumbuhan anak. Pada awal abad ke-20, penelitian mulai mengidentifikasi bahwa kekurangan nutrisi, terutama protein dan mikronutrien penting, sangat berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Konsep gagal tumbuh atau faltering growth mulai dikenal secara luas pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika studi-studi di negara berkembang menunjukkan tingginya prevalensi anak-anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata. Istilah stunting sendiri mulai sering digunakan oleh organisasi kesehatan global seperti UNICEF dan WHO di tahun 1980-an untuk menggambarkan kondisi ini secara spesifik. Mereka mulai mengumpulkan data, melakukan penelitian, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah ini di seluruh dunia. Seiring waktu, pemahaman kita tentang stunting terus berkembang. Dulu, mungkin orang hanya mengira itu karena faktor genetik atau keturunan. Tapi Sekarang kita tahu bahwa 70-80 faktor penyebab stunting adalah lingkungan dan asupan gizi, bukan genetik murni. kesadaran akan 1000 hari pertama kehidupan sebagai periode kritis juga semakin menguat. Membuat upaya pencegahan stunting lebih fokus pada masa kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak. Lalu, apa saja fakta-fakta penting seputar stunting yang wajib kita tahu? Mari kita bedah satu persatu. Fakta pertama, stunting itu seringkali tidak terlihat di awal. Orang tua mungkin baru menyadari anaknya lebih pendek setelah usia tertentu. Padahal proses stunting sudah dimulai sejak dalam kandungan atau sejak bayi lahir. Karena itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan sangat penting. Jangan sampai terlewat. Fakta kedua, penyebab stunting itu kompleks. Bukan cuma soal makanan. Memang, asupan gizi yang kurang menjadi faktor utama. Tapi, sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh, Infeksi berulang pada anak, bahkan kemiskinan dan akses layanan kesehatan yang terbatas, semuanya berkontribusi pada masalah stunting. jadi penanganannya pun harus komprehensif, melibatkan berbagai sektor. Fakta ketiga, ASI eksklusif berperan sangat besar dalam mencegah stunting. Kenapa? Karena ASI adalah makanan terbaik dan terlengkap untuk bayi sampai usia 6 bulan. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi, serta antibodi yang melindungi bayi dari penyakit. Setelah 6 bulan, dilanjutkan dengan MPASI yang bergizi,
seimbang dan tetap menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Fakta keempat, gizi seimbang untuk ibu hamil itu kunci. Kondisi gizi ibu saat hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau anemia berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang merupakan salah satu faktor risiko stunting. Jadi, ibu hamil harus banget makan makanan bergizi, minum suplemen zat besi, dan periksa kehamilan secara rutin. Fakta kelima, stunting bisa dicegah dan diturunkan prevalensinya. Kabar baiknya, dengan intervensi yang tepat dan sedini mungkin, stunting bisa kita atasi. Mulai dari edukasi gizi bagi ibu dan calon ibu, Perbaikan sanitasi dan akses air bersih, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. imunisasi lengkap, sampai dukungan untuk pemberian ASI eksklusif, semua itu adalah bagian dari upaya pencegahan. Fakta keenam, dampak stunting tidak bisa diperbaiki sepenuhnya di kemudian hari. Otak yang sudah terhambat perkembangannya di masa emas tidak bisa kembali seperti semula. Meskipun asupan gizi diperbaiki saat dewasa, anak yang stunting cenderung memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan dalam belajar, yang akhirnya akan mempengaruhi masa depannya. Inilah mengapa pencegahan di awal sangat krusial. Fakta ketujuh, peran ayah dan keluarga itu penting banget. Pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab ibu. Ayah dan seluruh anggota keluarga punya peran dalam mendukung gizi ibu hamil, memberikan dukungan psikologis, membantu menyiapkan makanan bergizi, dan menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Kita semua adalah tim. Nah, teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas, jelas sekali ya bahwa stunting itu bukan masalah sepele. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama dengan memahami apa itu stunting, sejarahnya, dan fakta-faktanya. Kita jadi punya bekal untuk bertindak. Mari kita jadi agen perubahan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Pastikan anak-anak di sekitar kita mendapatkan gizi yang cukup, hidup di lingkungan yang bersih, dan mendapatkan stimulasi yang baik. Jangan biarkan generasi penerus kita terancam stunting. Jika ada yang butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya pada tenaga kesehatan atau kader posyandu terdekat. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya mencegah stunting. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like, share ke teman-teman dan keluarga kalian. Dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbur supaya tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. tetap semangat dan salam sehat.